Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi dari segala mara bahaya dan wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Dan teruntuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan segala amalnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi ke Urajel, unek-unek rakyat jelata. Kali ini gue mau ngeluarin unek-unek tentang beberapa hal yang menurut gue menarik perhatian untuk dibahas. Yang pertama yaitu ada seseorang mantan terpidana korupsi yang diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN. Ini sih buat gue wadidaw gitu ya. Karena masih ingat gak? Belum dulu sih, baru beberapa mungkin 1 bulan yang lalu lah gitu, sempat terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dikala seorang gitaris dari grup Slank yaitu Abdi Slank diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN. Pro dan kontra terjadi di masyarakat. Ada yang bilang nggak pantas, bahkan ada yang memenya tuh sampai masih sekarang tuh masih relevan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, komisaris BUMN itu kan jadi sebuah sarkasme di bawah masyarakat gitu. Apalagi ini gitu, seorang Abdi yang seorang musisi tidak pernah terlibat kasus korupsi atau pidana, itu saja terjadi pro dan kontra. Apalagi ini seorang yang jelas-jelas sudah inkrah terpidana korupsi malah diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN. Makin parah gitu. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Emang gak ada calon lain? Atau sebenarnya prosedur untuk penunjukan komisaris di BUMN itu seperti apa gitu? Gua rasa sih perlu nih ada sebuah terobosan gitu, katakan misalnya mantan terpidana korupsi itu KTP-nya dirubah, bukan warna biru kayak kita nih, ganti jadi warna oranye. Jadi tahu tuh pas dilihat, oh warna oranye berarti dia terpidana korupsi. Maksud gua kayak nggak ada calon yang lain aja gitu. Ini kan kepercayaan masyarakat. Ini kan jadi jadi makin nih, pemerintah benar nggak sih memerangi korupsi ini, benar nggak sih? Jangan-jangan yang digaungkan selama ini pemerintah melemahkan KPK bener nih kan gitu. Jadi ayolah Pak Erick Thohir, tolong itu di ini lagi gitu, dipertimbangkan lagi. Masa nggak ada orang-orang yang kompeten selain beliau gitu kan? Gue masih halus nih jemput mantan korupsi beliau gitu. Ayolah pertimbangin lagi, jangan sampai masyarakat menjadi menjadi pertanyaan gitu di kalangan masyarakat. Nih bener nggak pemerintah, serius nggak nih pemerintah untuk memerangi korupsi? Ya gimana mau jadi efek jerah para korupsi? Para koruptor gimana mau dikasih efek jerah? Udah korupsinya banyak, hukumannya pun gak maksimal, ditambah setelah bebas masih ada kesempatan untuk menjadi salah satu bagian, dalam tanda kutip bagian kepemerintahan, karena kan BUMN ini kan. Jadi ayolah Pak Erick Thohir, tolong ya. Kan slogan Anda tuh akhlak ya kan. Kenapa Anda angkat orang yang tidak berakhlak Pak Erick Thohir gitu? Kita bukan menjas gitu. Sekali lagi saya bukan menjas orang yang sudah misalnya berbuat salah, mungkin dia sudah bertobat gitu kan. Ya kita nggak tahu ya. Cuma kan jas masyarakat terhadap mantan terpidana korupsi itu kan luar biasa. Iya kan? Bolehlah kita bisa beranggapan, oh enggak, dia memang mantan terpidana korupsi tapi beliau sudah bertobat, jadi tenang aja. Cuma kan tidak semudah itu untuk meyakinkan masyarakat. Jadi Pak Erick Thohir mohon dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya negara kita mau maju, itu untuk saat ini hanya mimpi. Kenapa? Kalau kita belajar dari Cina yang Anda bilang saya anti Cina, saya anti asing, tapi kita harus belajar dari negara Cina. Negara Cina itu hukuman mati coy untuk para koruptor.
Dan bahkan untuk hukuman mati nih, ditembak nih, pelurunya itu yang nanggung adalah pihak keluarga, karena pelurunya itu adalah dibeli dari uang negara. Sebegitunya coy di Cina. Makanya Cina pertumbuhan ekonominya luar biasa. Itu karena salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi. Jadi gimana Indonesia mau maju? Coba deh bayangin hasil-hasil dana yang dikorupsi oleh koruptor. Kalau misal itu bisa digunakan dengan baik, luar biasa. Itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Sekali lagi Pak Erick Thohir, mohon dipertimbangkan lagi, dan kita pertanyakan nih komitmen pemerintah sebagaimana pemerintah pernah bilang, dalam hal ini Pak Jokowi pernah bilang untuk memperkuat KPK. Jangan sampai jadi pertanyaan besar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.